Dunia itu sebenarnya netral, gak gembira tapi juga gak sedih. Dunia itu seperti apa tergantung dari sudut pandang dan pengalaman hidup masing-masing. Orang yang tumbuh dengan cinta sama orang yang tumbuh untuk bertahan hidup, cara melihat dunianya itu berbeda. Yang satu memandang dunia sebagai hadiah, sehingga merasa dunia gak seburuk itu. Sedangkan yang satunya lagi memandang hidup sebagai pertarungan hidup atau mati, sehingga merasa dunia itu gak adil dan melelahkan. Tapi apa iya pasti selalu seperti itu? Yang jelas pasti adalah hidup di dunia memang gak mudah, tapi bukan hal mustahil untuk menaklukkannya. Salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah membenahi persepsi kita tentang dunia dan pikiran kita. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa pikiran dan dunia itu gak ada hubungannya. Padahal mereka saling terhubung satu sama lain. Dan penghubung antara keduanya adalah perasaan, sisi emosional kita. Sekalipun tumbuh dengan cinta, kasih sayang, dan harta yang berkelimpahan, tapi kalau mindsetnya negatif seperti aku harus selalu menang, apapun hal baik harus menjadi milikku. Aku harus lebih baik dari si ini dan si itu agar aku selalu dihargai. Atau mindset negatif lainnya. Mindset seperti ini menjadikan dia menjadi lebih mudah stres, merasa cemas, bahkan haus validasi. Sehingga dunia terlihat seperti arena pertarungan yang gak ada akhirnya. Dunia itu tempat yang kompetitif dan penuh musuh. Seolah dunia memaksanya untuk terus berjuang, untuk selalu menjadi yang terbaik tanpa boleh menunjukkan sisi lemahnya. See, no matter how much privilege we have, sekalipun tumbuh dengan banyak kemudahan hidup, tapi kalau fokusnya pada hal-hal negatif, semudah apapun hidupnya tetap berpotensi menjadi pribadi yang egois, merasa paling tersakiti. Dengan pola pikir negatif seperti itu, dunia pun gak akan terlihat indah dan nyaman kan? What about the other example? Sekalipun tumbuhnya untuk bertahan hidup, tapi kalau pola pikirnya berfokus pada kesempatan, peluang, dan potensi dirinya, sekian banyak rasa sakit dan pengorbanan yang harus dialami pun bisa menjadi pondasi kuat untuk menjadi pribadi yang tangguh. Aku lapar, tapi aku harus bisa menjual arem-arem ini supaya aku bisa makan. On the other side, di tengah perjuangannya, dia melihat anak sepantarannya yang bisa makan dengan tenang. Bahkan berfasilitas ponsel pintar, duduk dengan nyaman, tanpa perlu bekerja dulu, seperti dirinya demi bisa kenyang. That feels pretty crappy for sure. But do you wanna know what he did? Dia mencoba mencari daftar menu dan harganya, sambil berjinjit dari emperan toko. Kemudian, dia melanjutkan pekerjaannya dengan berbekal harga makanan yang dimakan anak tadi. Sembari memperkirakan apa saja isi dari burgernya berdasarkan penglihatannya tadi. Dia berjualan sembari berpikir, apakah bisa arem-aremnya diubah menjadi seperti burger? Kalau bisa, pelanggan arem-aremku nanti pasti akan lebih tertarik dan kembali membeli lagi di lain hari. Dari beberapa mindset positif yang dipunyai anak penjual arem-arem tadi, menjadikannya bisa melihat peluang dan kesempatan di balik perihnya lambung dan sakitnya hati dari melihat anak seusianya yang bernasib jauh lebih makmur darinya. Sangat wajar jika dia iri hati dan dengki, tapi ternyata dia lebih memilih untuk menerima dan mencoba mencari hal baik di dalamnya. Sekalipun tumbuhnya untuk bertahan hidup, tapi kalau fokusnya pada hikmah atau sisi baik di dalam setiap kejadian yang menimpanya, juga berani melihat diri sendiri tanpa kabur dari kenyataan, dia akan bertumbuh, bahkan berpotensi menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dewasa, juga lebih tangguh. Sekalipun tanpa privilege apapun,
Tapi dengan mindset atau pola pikir yang baik, dunia akan terasa seperti tempat yang penuh tantangan, tapi terselip kebaikan. Sekalipun memberi banyak luka menyakitkan, tapi selalu ada hal baik di dalamnya. Artinya, kita memiliki kontrol atas pikiran dan perasaan kita, dan itu mempengaruhi cara kita memandang dunia. Apa yang difokuskan oleh pikiran kita, itu yang akan menjadi dunia kita. Ketika kita melihat dunia luar, kita hanya melihat sebagian kecil yang menarik minat kita. Dunia yang kita lihat bukan seluruh alam semesta, melainkan dunia terbatas yang diperhatikan oleh pikiran kita. Seperti anak kecil penjual arem-arem. Karena dia fokus pada burger, sehingga dunia yang dia lihat saat itu adalah seputar burger. Komponen yang membentuk burger, harga burgernya, warna burgernya, cara makannya, dan lain-lain. Dia nggak sadar dengan warna seragam pegawai di sana. Sendal model apa yang dipakai anak kecil yang makan burger. Dia nggak sadar dengan jumlah lampu di restoran itu. Apa yang ditonton anak itu di ponsel pintarnya, dan lain-lain. Seperti ketika kita belajar naik sepeda. Kita hanya memperhatikan jalan dan sepeda di sekitar. Memperhatikan kondisi jalan, kecepatan mengayuh, dan keseimbangannya. Sekalipun banyak kendaraan berlalu lalang, kita sekedar melihat sekilas tanpa benar-benar menyadarinya. However, to our minds, that small world is the entire universe. Dunia itu ada karena kita menyadarinya. Apa yang difokuskan oleh pikiran kita, itu yang akan menjadi dunia kita. Jika kita fokus pada kekurangan, kita akan merasa nggak puas dengan diri kita sendiri. Bahkan jadi insecure. Ketika kita berpikiran optimis, kita akan mampu melihat peluang di tengah kesulitan. Sebaliknya, dengan berpikiran pesimis, kita hanya melihat kesulitan di tengah peluang. Ini bukan dunia yang berubah, tapi respon kita lah yang berubah dalam menghadapi dunia. Karena kita melihat dunia bukan dengan apa adanya, melainkan dengan persepsi kita sendiri. Kita nggak melihat dunia secara objektif, karena kita melihat dunia melalui filter pikiran dan emosi yang kita rasakan. Kita melihat dunia berdasarkan apa yang kita percaya, apa yang kita nilai, dan apa yang kita rasakan. Dunia itu seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita memiliki pikiran yang positif dan hati yang bersih, kita bisa melihat dunia sebagai tempat yang masuk akal dan penuh kemungkinan. Begitu pula ketika hati dan pikiran kita kotor atau negatif, kita akan melihat dunia sebagai tempat yang suram dan menakutkan. Dan sadari perlahan kalimat sederhana ini. Kaca kotor membuat semua orang tampak kotor. Kembali ke dua gambaran yang saling bertolak belakang tadi. Keduanya menunjukkan bahwa privilege tidak terlalu berperan besar terhadap cara pandang kita pada dunia. But our mindset and emotions do. Karena kita nggak mampu melihat dunia yang luar biasa luas ini secara keseluruhan. Kita hanya mampu melihatnya melalui interpretasi dan fokus yang kita minati. Jadi, kita harus banget sadar akan pikiran dan emosi kita sendiri, agar kita bisa melihat dunia dengan lebih jelas dan objektif.